guys, welcome back to my channel. Udah lama banget aku nggak bikin video buat YouTube dan akhirnya hari ini aku kembali bikin video. Hari ini aku mau kembali mereview sebuah produk. Ini adalah produk terbaru dari L'Oreal Paris yang dimana adalah sebuah compact powder. Aku udah cukup sering lihat ini di review di Instagram, di YouTube juga, di TikTok juga, sama para beauty influencer dan sama temen-temen aku yang lain juga. Waktu itu tuh aku pernah nge-review juga produk serupa, compact powder juga, yang bagus untuk nahan minyak. Nah ini klaimnya sama nih, dia klaimnya adalah bisa menahan minyak selama 24 jam. Dan ini produknya, ini adalah L'Oreal Paris Infallible Oil Killer High Coverage Powder. Oil killer nggak tuh? Serem shy. Dan sekarang ini aku udah pakai full face bedaknya doang, bener-bener bedaknya aja. Jadi aku nggak pakai concealer, nggak pakai foundation, nggak pakai bedak apapun lainnya. Bener-bener cuma pakai si L'Oreal Paris Infallible Oil Killer High Coverage Powder ini aja. Dan aku juga akan wear test, jadi aku akan pakai makeup ini selama beberapa jam dan nanti setelah aku pakai beberapa jam aku akan review lagi ke kalian. Oke, ini wajah aku udah kembali bare face ya, bare face aku kayak gini, lagi banyak imperfection, lihat ini sakit banget by the way. Terus lagi cukup banyak beberapa bekas jerawat juga di sini. Nah ini aku punya 3 shades, ini yang nomor 110, 125, dan 95. Nah jadi aku mau swatch ini di bagian sini supaya aku bisa lihat mana shades yang paling cocok sama skin tone aku. Sekarang kita bahas dulu sedikit dari packagingnya. Ini packagingnya simple banget, bahannya plastik kayak gini, super ringan, dan di bagian belakangnya tuh ada nomor shadesnya. Terus di bagian dalamnya tuh ini udah ada puffnya dan juga dia kayak ada plastiknya gitu. Terus di bagian dalamnya tuh juga ada kayak timbulnya huruf R dan ini juga udah dapet kaca juga. Oke, ini aku udah swatch di leher aku. Yang paling dalam ini ada nomor 95, ini nomor 110, dan ini nomor 125. Kalau dilihat kayak gini sih yang paling masuk yang tengah gak sih? Kayak paling cocok sama skin tone aku. Yang ini tuh terlalu gelap, yang ini tuh terlalu kuning, yang ini tuh kayak pas banget sama aku, nomor 110. Jadi kayaknya aku akan pakai yang nomor 110. Oke, biar nggak keganggu banget ya sama poni, kita pakai bando. Nah sekarang aku mau pakai yang sebelah kanan karena ini kayak banyak imperfection dan ada jerawat ya. Jadi kita mau lihat gimana dia bisa menutupi bagian wajah aku sini dan nanti kita bandingin sama yang sebelah kiri. Oke, sekarang the moment of truth. Aku juga belum nyobain, jadi kayak ini sekalian first impression juga. Ini akan aku build produknya. Oke. Ini kalau misalkan aku lihat klaimnya, aku baca klaimnya, dia tuh dahsyat banget. Dia tuh katanya high coverage, terus tahan lama, bisa nahan minyak selama 24 jam. Tapi tuh hasilnya bisa tetap matte yang natural gitu. Jadi dia tuh klaimnya akan menghasilkan makeup tuh yang halus, matte tapi lightweight, gak cakey. Oh ya, dan dia juga udah ada SPF-nya 32 PA+++. Ini aku pakein ke jerawat aku. Sakit banget, ditekan-tekan. Oke, ini aku udah pakein yang sebelah kanan. Ini kalian bisa lihat hasilnya, ini matte. Kalian bandingin sama kulit aku yang sebelah kiri, ini belum dipakein apa-apa. First impression aku, menurut aku sih ini emang halus banget. Halus, nggak cakey. Tapi untuk coverage tuh nggak se-high coverage itu. Ini aku kalau langsung tuh aku masih bisa ngeliat kayak bekas jerawat aku. Nggak yang kayak ke cover banget gitu, masih ada, masih kelihatan bekas jerawat aku. Ya kalau jerawat ya agak susah lah ya kalau cuman kayak pakai compact powder apa gini, jerawatnya kayak lihat ya ini jerawat masih mateng gitu loh. Nah tapi yang aku suka itu emang kayak ini
ringan, lightweight gitu, nggak dempul. Jadi kalau misalkan kayak menurut aku ya, kalau misalkan kayak orang yang kulitnya tuh udah cantik gitu kan, kayak nggak terlalu banyak imperfection, kayak aku kan lumayan parah emang bekas jerawat aku tuh bandel gitu loh. Jadi emang kalau mau ketutup banget pakai compact powder doang tuh agak ya gimana ya, agak susah gitu kan. Dan ini nggak dempul, terus apa ya, halus aja gitu, nggak berat. Aku nggak berasa kayak kulitnya tuh kayak ketarik kering yang pakai compact powder gitu. Sekarang aku mau selesaiin juga yang sebelah kirinya biar kalian langsung lihat kalau aku pakai satu muka tanpa aku pakai apa-apa lagi. Oke, ini aku udah selesaiin. Oke ya, lumayan lah. Lebih ke cover gitu, muka aku lebih cakep, lebih kelihatannya lebih fresh daripada yang tadi, lebih proper gitu ya. Oke banget, gampang banget, kayak tinggal tuk 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 gitu, selesai. Ini sebelum aku selesaiin makeup aku mau ngezoom dikit supaya kalian bisa lihat nempelnya gimana di kulit aku dan dia bisa ngeblur pori-pori atau enggak. Nah ini di kulit aku tuh kalian bisa lihat kan kalau misalkan dia nggak yang kayak se-coverage yang sampai bisa bener-bener nutupin imperfection sampai nggak ada gitu. Itu juga agak susah ya. Terus kalau misalkan soal pori-pori, ngeblur pori-pori atau enggak, kalau di aku sih enggak ya, kayak enggak ngaruh gitu ke pori-pori. Tapi aku tuh tadi cukup pakainya tuh kayak yang aku timpa-timpa gitu loh. Jadi nggak cuma layer karena aku kayak pengen ayo yuk tambah lagi coveragenya gitu kan. Tapi nggak berasa dempul dan nggak berasa kayak aku tuh pakai bedak yang berlayer-layer. Cuman sisi lainnya adalah dia emang menurut aku kayak kurang buildable gitu, kayak walaupun udah aku timpa tapi kayak yaudah gitu, kayak udah maksimalnya segini gitu. Dan ini sekarang aku mau tes ke masker, dia transfer atau enggak. Karena sekarang permasalahan kita apa sih? Kalau pakai makeup biasanya kan transfer ke masker. Dan ini aku mau lihat apakah dia akan transfer. Ini aku udah ngomong dan aku tap-tap. Ternyata dia nggak transfer. Paling cuman ada sedikit tuh di bagian hidung karena dia yang bener-bener nempel banget. Tapi selebihnya aman dan aku amazed sih. Wow, dia nggak transfer ke masker. Oke, ini makeup aku udah selesai. Nggak aku pakein setting spray atau apapun karena kan mau lihat ketahanan si bedaknya di muka aku. Nah, sekarang aku mau aktivitas. Ini jam 11.48 tuh. 11.48. Dan aku juga mungkin ntar akan keluar. Ini nggak akan aku bloating ataupun aku touch up lagi. Nah ini kondisi setelah baru banget kelar makeup. Sebelum aku beraktivitas kayak gini tuh ya. Nanti kita akan bandingin setelah aku selesai beraktivitas beberapa jam kemudian. Kita pergi dulu. Hai guys, I'm back. Ini sekarang udah jam 22.47. Aku udah pulang tuh 22.47. Berarti udah dipakai sekitar tadi dari jam kayak jam 11, setengah 12, jam 12 lah ya. Sekarang hampir jam 11. Jadi kayak ya kira-kira 11 jam berarti aku udah pakai makeup ini. Yang nggak aku touch up sama sekali dan nggak aku bloating juga. Cuman paling aku touch up lip tint aja karena tadi pasti hilang ya habis makan. Terus sekarang mari kita cek. Oke, jadi tipe kulit aku tuh emang oily ya. Ini kalau kalian lihat di hidung aku, yang ini tuh oily banget. Yang ini juga oily banget tuh. Terus di bagian pipi sini tuh sebenarnya aman sih, kayak nggak terlalu oily. Pokoknya kayak T-zone lah, itu oily banget. Terus sebelah sini juga ya oily sedikit. Aduh maaf ya, rambutku mungkin agak lepek. Dan kita coba blotting bagian pipinya dulu aja. Kalau bagian pipi tuh nggak banyak minyak kok. Tuh aman. Nih ya. Nah kalau bagian hidung pasti beda cerita nih. Kalau bagian hidung mah emang langsung tuh minyaknya. Tuh ya. Oke, jadi itu hasil kerja si L'Oreal Paris Infallible Oil Killer High Coverage Powder-nya di aku. Menurut aku ya memang dia nggak yang kayak
nahan minyak banget sampai minyak tuh nggak bisa keluar gitu ya, nggak gitu juga sih cara kerjanya kayaknya, cuman dia emang lebih mengontrol aja, jadi pengeluaran minyaknya tuh nggak terlalu parah kayak biasanya gitu. Jadi pipi aku juga nggak berminyak gitu, jadi masih oke gitu. Terus karena kan pakai masker juga ya lama gitu kan, jadi emang agak hilang aja gitu bagian sini, terus hidung apalagi ya. Tadi aku juga pakai kacamata tuh, jadi ini ada bekas kacamatanya dan ya agak hilang lah pasti sebelah sini karena udah pakai masker segala macem, udah lama juga kayak hampir 12 jam dipakainya makeupnya. Nah ini kalau dari deket mungkin kalian bisa bandingin sama yang tadi pertama kayak gini. Tuh, ya udah hasil 12 jam makeup. Oh ya, produk ini kalian bisa beli di e-commerce. Kalau tadi aku cek di Shopee harganya 150.000, tapi biasa mereka ada diskon kayak dari jadi 126 sampai 129. Kalau kalian mau linknya sekalian aku taruh di bawah. And so that's all for today's video. Terima kasih banyak untuk yang udah nonton video aku sampai akhir. Mudah-mudahan review aku ini membantu kalian yang lagi cari compact powder. Ini bisa jadi salah satu referensi kalian. Jangan lupa nonton video-video aku yang lain, klik tombol subscribe juga di bawah, and I'll see you guys on my next video. Bye!